Oke, halo semuanya. Kali ini saya sudah tebarin kartu Belanda saya. Sengaja saya belum pilih ya, untuk kamu Sio Kerbau. Di bulan September 2021. Kita lihat sama-sama ya. Apa yang akan terjadi sama kamu? Kalau seandainya cocok, berarti ini energi kamu yang ketarik. Kalau enggak, berarti bukan. Ini general, energi orang banyak. Jadi sudah dipastikan tidak akan semuanya bisa cocok. Sio boleh sama tapi belum tentu energi kamu yang ketarik. Jika kamu mau benar-benar energi kamu yang saya tarik, aura kamu yang saya lihat, silakan personal reading dengan saya. Kontak WA saya 0877 8055 1041. Saya tekankan di sini, saya akan memberi jadwal setelah kalian mengirim bukti transfer ke rekening saya. Kita mulai sama-sama ya. Kita ambil kartu untuk kamu Sio Kerbau. Kartu ini yang menarik perhatian saya. Kita lihat kamu dapat kartu apa ya. Kartu pertama, ada kartu bintang. Kartu bintang positif. Bisa jadi kartu ini mewakili diri kamu. Mungkin ada harapan besar, keinginan yang besar, ada cita-cita yang selama ini kamu kejar. Ya. Bisa jadi ada doa yang belum terjawab dari alam semesta. Tapi nggak usah khawatir, karena saya merasakan dari energi kartu ini, ya, doa kamu sudah tersampaikan. Segala sesuatu perlu proses. Jadi jangan patah semangat, tetap fokus, tetap dijalankan apa yang selama ini kamu kejar. Ya, jangan merasa capek, jangan merasa lelah. Kartu bintang bisa menandakan bahwa harapan besar, harapan kecil itu kadang-kadang bisa kita capai. Ya, jangan pesimis. Nggak ada yang bilang, oh bermimpi ini nggak boleh. Kita boleh bermimpi. Ya, kita boleh berhayal. Oke? Dari mimpi itu, dari hayalan kita untuk menjadi orang yang lebih baik, untuk menjadi orang yang lebih sukses, untuk menjadi orang yang intinya lebih berhasil, ya. Jangan takut bermimpi, jangan takut berhayal. Kenapa enggak? Kalau orang hidup sudah nggak ada hayalan, sudah nggak ada impian lagi, ya itu patah arang gitu. Bukan hal yang baik. Berpositif pikiran, berprasangka baik. Selalu berprasangka baik dengan alam semesta, dengan Tuhan. Oh iya, belum terwujud berarti memang belum waktunya. Bukan berarti saya nggak bisa seperti orang-orang yang sukses, seperti keluarga yang lain, seperti teman yang lain gitu. Oke? Lakukan, kejar impian kamu. Nggak ada hal yang nggak mungkin. Ketika alam semesta mau memberikan kamu mukjizat, seperti membalikkan telapak tangan. Jadi nggak ada hal yang nggak mungkin. Kumpulkan semua energi positif, bersihkan energi negatif. Karena kalau kita negatif, kita nggak percaya diri, kita khawatir, kita cemas, nggak mungkin saya begini. Ya, energi negatif akan sampai ke alam semesta. Tapi kalau kita berpikir, oh saya yakin suatu saat ada giliran saya mendapat keberuntungan, mendapatkan posisi yang saya impikan, ataupun bisa menjadi orang yang sukses dalam usaha apapun. Seperti itu. Impian, harapan. Bintang di langit, ada bintang kecil, ada yang bintang yang besar, seperti itu. Ada harapan besar, ada harapan kecil. Jadi jangan putus asa. Hidup ini roda, berputar. Kan nggak selalu orang itu terus yang beruntung. Pasti ada gilirannya. Giliran ke kamu, ya.
Kita lihat kartu berikutnya. Awan. Awan ini memang kartu negatif, tapi saya merasakan energi awan ini sifatnya sementara. Karena awan kalau tersapu angin, langit akan cerah lagi. Ya, habis gelap. Awan kan gelap, terbitlah terang. Ini bintang. Paham ya? Jangan takut. Kalau memang sekarang ini kamu merasa kayak ada hal yang menutupi, ya, jangan khawatir. Semuanya akan berlalu. Masalah ini akan ada jalan keluar, akan ada penerangan, akan ada tuntunan dari alam semesta. Kita lihat kartu awan, ya, bermirror dengan kartu apa? Ini juga bisa mewakili kesedihan kamu. Bermirror dengan kartu surat, ya. Bisa jadi kamu menunggu kabar. Kamu masih was-was gitu. Kamu mungkin menunggu kabar dari seseorang, atau kamu menunggu kabar dari panggilan kerja, ya, banyak macam. Jangan takut ya. Segala sesuatu jangan disimpan di hati. Kadang-kadang kita perlu berterus terang, perlu apa adanya, ya. Oke? Perlu apa adanya. Nggak perlu menutupi sesuatu. Kartu surat juga bisa mewakili kamu orang yang suka memendam sesuatu, kurang begitu terbuka, ya. Sedih ya kamu diam. Sebenarnya ada bagusnya bahwa kita nggak perlu curhat ke siapapun ya. Alangkah baiknya kalau kita curhat itu langsung ke Tuhan, ke alam semesta. Dijamin nggak ada gosip, nggak ada orang yang ibaratnya membicarakan kita gitu. Kadang-kadang orang yang kita curhat belum tentu dia paham dengan perasaan kita, justru nanti jadi biang gosip. Jadi lebih baik ya bijak dalam bersikap ketika kita ada masalah, ya. Jangan curhat di sosial media, ya, nggak bagus. Karena apa? Kalian istilahnya begini, kenapa kita harus mengumbar masalah kita ke orang banyak gitu ya? Belum tentu orang memahami gitu. Bahkan orang akan berpikir nih orang hidupnya bermasalah terus gitu. Jadi alangkah baiknya kita ya pendam. Pendam bukan berarti kita makan hati, enggak, tapi kita bicaralah sama Tuhan aja, curhat sama Tuhan aja, ya. Karena belum tentu kalau kita curhat di teman ataupun di lingkungan manapun gitu ya, persahabatan, itu rawan sekali, malah akan jadi bahan perguncingan orang. Oke? Kita lihat kartu berikutnya. Di sini ada kartu kapal ya. Kamu merasa kok hidup saya lambat gitu ya. Prosesnya kok lambat banget gitu. Karena kapal itu kan perjalanan jauh, menempuh jarak jauh dan waktu yang lama. Jadi kayak lambat. Bahkan kamu merasa kok hidup saya kayak muter-muter gini-gini aja ya. Nggak ada perubahan yang selama ini saya harapkan gitu. Kadang-kadang kamu merasa apa gitu yang harus saya lakukan lagi supaya kehidupan saya lebih baik dalam segi apapun ya, entah itu dalam hal hubungan, dalam hal finansial, dalam hal usaha kamu, pekerjaan kamu merasa kok kayak tertutup awan gitu. Ingat, semuanya akan tetap berjalan seperti itu. Kalau kamu merasa kok saya ketemu masalah terus, ini memang proses yang harus kamu lewati. Ada pelajaran hidup dari alam semesta. Kita lihat kartu terakhir. Ular. Ya, hati-hati dalam bertindak. Kalau kamu salah melangkah, justru kamu akan menambah masalah. Jadi jangan sampai melakukan hal-hal yang bisa merugikan kamu. Hindarilah masalah itu, ya. Hindari, karena kartu kapal bermirror dengan kartu ular, berarti salah langkah kamu akan ketemu masalah. Kamu bisa terlilit masalah kalau kamu salah bersikap, salah melakukan sesuatu. Jangan ambil jalan pintas ya, lurus-lurus saja hidup ini.
Ya, hidup kamu tidak seburuk yang kamu pikirkan. Karena di sini kartu tengah ini bintang. Jadi kalau memang ada proses yang masih berat ya di September ini, kuncinya apa? Sabar. Seperti itu. Ini kalau untuk urusan pekerjaan, bisnis, ataupun keadaan keuangan kamu ya, kamu harus sabar. Tapi kalau untuk urusan asmara, ini yang single atau single parent atau yang berumah tangga ya, ketika kamu merasa ya, ini ketika kamu merasa bahwa ketulusan kamu ya, cintamu, perhatian kamu tidak dihargai, ini sebuah nasihat ya. Ya, saya merasakan energi yang berbeda ya ketika saya bicara ini. Ya. Kalau kamu merasa tidak dihargai, ya, tidak dianggap, ya, saya nggak menganjurkan kamu bersabar, ya, tapi kamu harus sadar. Nah, ya, bukan bersabar, tapi kamu harus sadar. Seperti itu. Jangan merendahkan diri kamu dengan orang yang tidak pernah menghargai kamu. Karena ular ini ya, orang yang tidak setia. Oke? Orang yang penuh rahasia gitu ya. Orang yang ibaratnya nggak peduli sama kamu gitu ya. Yang ada kamu sedih di sini. Entah kamu dalam rumah tangga, ya kalau pasangan hidup sudah tidak menghargai kamu, tidak menganggap kamu, ya, bukan kata bersabar lagi nasihatnya, tapi kamu harus sadar. Paham ya? Harus sadar. Oke? Setiap kali saya membaca kartu Belanda saya, itu tergantung ketika saya melihat kartu itu, intuisi saya mau ibaratnya mau mengatakan apa ya saya katakan. Jadi sedikit berbeda. Mungkin dengan cara orang lain membaca kartu, saya mengikuti intuisi saya. Kartu hanya pelengkap, hanya sebagai media. Ya. Untuk yang single atau single parent, mungkin kamu pingin ada hubungan yang serius, tapi kalau saya lihat di sini ya, bisa jadi kamu berhubungan dengan orang jauh gitu ya, entah orang luar kota atau luar negeri, intinya menyeberang lautan ya. Dan orang ini kalau saya lihat ya, karena dia bermirror ya, kartu kapal bermirror dengan kartu ular yang nggak membawa hal yang baik untuk kamu. Jangan sampai ya, kamu hanya dimanfaatin, hanya untuk kesenangan aja. Seperti itu. Belajarlah untuk menghargai diri kita supaya orang lain juga menghargai kita. Ya, jangan dikejar ibaratnya keinginan menikah karena umur kita gitu. Istilahnya, oh umur saya ini udah segini harusnya saya menikah, tuntutan dari orang-orang ya, dari keluarga atau apa. Lebih baik terlambat daripada kamu nanti bertahan dengan orang yang salah. Itu akan lebih sakit. Paham ya? Jangan memaksakan sesuatu. Kalau memang ya kamu merasa nggak nyaman, nggak perlu dipaksakan. Kadang-kadang orang suka mempertahankan itu karena dia mikir, oh saya sudah lama sama orang ini, ya sudah ibaratnya bertahun-tahun, saya nggak mau ulang lagi. Nah, ini segala sesuatu bertahun-tahun kalau kamu merasa tidak pernah dihargai, tidak pernah dianggap, ya untuk apa? Carilah orang yang menghargai. Kuncinya ketika laki-laki bisa menghargai perempuan ya, itu laki-laki yang baik. Tapi ketika laki-laki ataupun perempuan tidak menghargai kebaikan pasangannya, ya itu hal bodoh kalau kamu ibaratnya berjuang untuk orang seperti itu. Ya. Keuangan, hati-hati ya. Jangan besar pasak daripada tiang. Kesehatan, jaga lambung, jaga pencernaan, ya, usus. Jadi biasakan makan yang sehat. Oke?
Rasa enak itu cuma 5 senti lidah ini aja. Kalau udah nyampe ke tenggorokan juga nggak ada rasa. Pikiran harus distabilkan gitu. Jangan terlalu tertekan, jangan terlalu berat memikirkan sesuatu. Enjoy, happy, apapun masalah ya kamu bilang ke alam semesta terima kasih ya untuk ujian hidup, untuk semua hal yang kamu lewati, dan kamu katakan bahwa alam semesta, saya siap menerima semua hal baik yang akan datang dalam hidup saya. Seperti itu ya, kamu harus percaya diri, kamu harus kumpulkan energi positif kamu, bersihkan energi negatif. Ini gak akan terjadi ke semua sio kerbau, karena ini bukan personal reading ya, ini general ya, energi orang banyak, jadi gak akan semuanya bisa cocok. Kalau kamu hoki, ya energi kamu yang ketarik. Tapi kalau enggak, tunggu mungkin tebaran selanjutnya. Ya. Dan tetap stay di rumah, karena ini masih COVID ya. Menjaga diri, berarti kita menjaga orang-orang yang kita cintai juga, keluarga kita. Jangan anggap sepele COVID ini. Nggak ada yang memaksa kamu untuk percaya, untuk enggak tentang COVID, itu kembali ke masing-masing. Pakailah masker, cuci tangan. Pakai masker itu hidung dan mulut ya, bukan dagu. Nanti kalau kena penyakit, pergi keluar, kamu nyalahin orang, padahal diri kamu sendiri yang nggak bisa jaga diri. Paham ya? Dan jangan pernah menutup mata untuk kesusahan orang. Sekarang ini banyak orang susah, berbagilah walaupun dikit, walaupun kecil. Nggak ada istilah kita miskin atau kita kekurangan ketika kita berbagi ataupun menolong orang. Sekecil apapun pertolongan kamu ketika diberikan ke orang yang tepat, bisa jadi itu sangat membantu orang. Ya, berharap rezeki kita lancar ya, kita juga harus berani untuk memberi orang. Jangan pelit. Hidup ini tabur tuai. Kalau kamu nggak pernah nabur, nggak pernah nanam, gimana mau panen, gimana mau nuai? Paham ya? Itu aja. Terima kasih banyak ya. Kalau mau konsultasi dengan Cemponda, monggo silakan ya. Biaya konsultasi 2 juta rupiah. Terima kasih banyak. Salam damai dari saya. Namaste, Namo Buddhayo. Bye. Thank you.